Jadi kan kita mesti lihat ini di dalam kondisi kegerahan politik, kecemasan masa depan segala macam. Rasa ketidakadilan itu betul-betul real, terutama di dalam bulan suci ini. Kan hukum itu hanya bisa efektif kalau dipatuhi. Nah, kalau banyak orang ingin melanggar hukum, artinya pemerintah gagal untuk menghasilkan kultur hukum yang bisa dipatuhi kan. Hukum hanya disebut hukum kalau ada kesadaran hukum. Kalau tidak ada kesadaran hukum, bukan salah rakyat, pemerintah yang gagal. Persoalannya adalah perbuatan menghasutnya itu apa? Nah, kita tahu bahwa perbuatan menghasutnya itu yaitu menghadiri acara Maulid Nabi. Jadi kalau menghadiri acara Maulid Nabi dianggap menghasut, ya itu memang persoalan berat, persoalan yang luar biasa. Bagaimana mungkin ya? Pelanggaran protokol kesehatan itu sendiri bukanlah kejahatan ya, tetapi hanya sekedar pelanggaran yang sebenarnya sanksi yang paling diutamakan adalah sanksi administratif. Jadi dalam konteks ini sekali lagi Sobat Era sekalian, terlalu berlebih-lebihan jaksa penuntut umum termasuk penyidik mengenakan pasal 160. Tidak hanya berlebih-lebihan, bahkan cenderung sewenang-wenang dalam mengenakan pasal. Dan kita tahu dengan dasar pasal inilah kemudian Habib Rizik ditangkap, ditahan sampai sekarang karena dianggap masa atau tuntutannya lebih dari 6 tahun, lebih dari 5 tahun. Ini adalah sebuah berita yang tentu saja sangat mengejutkan karena Habib Rizik adalah seorang tokoh ulama terkemuka, tokoh ulama yang terhormat dan banyak pengikutnya di berbagai daerah di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita merasakan ada ketidakadilan di sana, yaitu kenapa begitu banyak kerumunan yang terjadi di berbagai tempat akibat pilkada, maulid di Jawa Barat, di Jawa Tengah, dan di daerah-daerah lain. Tetapi seperti yang ditarget adalah Habib Rizik Syihab. Dan kemudian kita mengetahui setelah itu cukup banyak dinamika yang terjadi, peristiwa yang terjadi, yang puncaknya adalah pembunuhan, bahkan pembantaian terhadap 6 orang anggota Laskar Front Pembela Islam. Bagi rejim yang eksklusioner itu, artinya mau menyingkirkan lawan politik. Dan Islam ada di dalam rencana itu sebetulnya. Bukan sebetulnya, memang ada di dalam rencana itu, kekuatan politik Islam. Yang unik memang Islam itu mayoritas, tapi mau disingkirkan, itu kan agak ajaib cara berpikirnya. Adalah kegagalan pemerintah ya di dalam melindungi warga negaranya. Macam ini yang harus diklarifikasi. Ya, ada semacam invisible hand, tangan yang terlihat, instruksi-instruksi atau apalah dari sini. Ini yang saya kira perlu dicari tahu siapa sebetulnya di balik kasus ini. Ahli sebut Rizik Syihab tak perlu dipidana jika sudah membayar denda kasus kerumunan. Ahli Hukum Pidana Universitas Trisakti Dian Andriawan menyebutkan Rizik Syihab tak perlu dipidana jika sudah membayar denda terkait kerumunan massa di Petamburan, Jakarta Pusat pada 14 November 2020 lalu. Hal itu dikatakan Dian saat dihadirkan sebagai ahli dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis kemarin. Jadi menyangkut masalah denda, dan ini sudah diselesaikan denda dalam kegiatan yang terkait dengan protokol kesehatan. Jadi apa yang saudara ketahui masalah denda ini ada kaitannya dengan penghasutan? Tanya salah satu kuasa hukum Rizik. Dian pun mengatakan dalam kasus kerumunan di Petamburan sebenarnya ada 2 hal yang bisa dilihat. Apakah itu tindak pidana atau pelanggaran protokol kesehatan yang dilarang oleh pemerintah daerah DKI. Nah, kalau itu adalah satu pelanggaran protokol, maka itu sudah diselesaikan dengan pemberian denda, ujar Dian. Lebih lanjut, Dian mengatakan pasal 160 KUHP yang digunakan menjadi dasar penetapan Rizik menjadi tersangka itu bukan untuk kejahatan. Dalam pasal 160 itu tidak untuk suatu pelanggaran, itu untuk kejahatan sebetulnya. Jadi itu yang harus diketahui, untuk pelanggaran bukan untuk kejahatan. Nah, protokol ini adalah pelanggaran atau perbuatan yang dilarang undang-undang, tutur Dian.
Soal pembayaran denda sebelumnya sudah disinggung Rizik dalam eksepsinya. Ia mengaku sudah membayar denda sebesar 50 juta rupiah. Sehingga menurutnya proses hukum terhadap dirinya tak dapat lagi dilakukan atau sesuai dengan asas nebis in idem seperti yang tertulis dalam pasal 76 KUHP. Sementara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak argumentasi tersebut. Menurut Majelis Hakim, pembayaran denda itu hanya bersifat administratif. Pembayaran denda administratif yang dikeluarkan oleh Satpol PP DKI Jakarta bukan sanksi dari lembaga peradilan, tetapi pemberian sanksi tersebut bersifat administratif dari pemerintah DKI Jakarta. Karena itulah pemberian sanksi administratif terhadap terdakwa tersebut tidak bisa dipandang sebagai putusan hakim. Kata hakim, Rizik Syihab didakwa telah menghasut pengikutnya untuk menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus pernikahan putrinya di Petamburan pada 14 November 2020 di tengah pandemi COVID-19 dan aturan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Dalam dakwaan, jaksa membeberkan bahwa Rizik menghasut pengikutnya saat menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di wilayah Tebet, Jakarta Selatan pada 13 November 2020. Padahal Rizik sudah mengetahui bahwa wilayah DKI Jakarta sedang memperlakukan PSBB saat itu. Jaksa pun menyebutkan acara kerumunan di Petamburan memperburuk kasus COVID-19 di ibu kota. Dan berdasarkan hasil tes dari PCR pada warga yang menghadiri acara kerumunan di Petamburan ada 33 orang yang dinyatakan positif COVID-19. Karena itulah jaksa penuntut umum beradu argumen dengan ahli teori pidana Abdul Khair Ramadan yang menjadi saksi ahli dari tim kuasa hukum terdakwa Rizik Syihab dalam perkara dugaan tindak pidana karantina kesehatan. Adu argumen dalam sidang perkara kerumunan warga di Petamburan, Jakarta Pusat itu terjadi saat Abdul menyampaikan pendapatnya atas pasal-pasal yang disangkakan kepada Rizik. JPU berpendapat Abdul menyatakan isi dakwaan mereka tidak tepat, sementara Abdul merasa tidak pernah melontarkan pertanyaan bahwa isi dakwaan tidak tepat dan merasa ucapannya disalah-artikan. Namun setelah mendengar jawaban tersebut, JPU lalu balik bertanya dan meminta Abdul untuk menjelaskan syarat kelengkapan surat dakwaan sesuai dengan Kitab Hukum Acara Pidana. Mendapati terjadi adu argumen, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Suparman Nyompa sempat mencoba merelai kedua kubu, tapi JPU kembali mengajukan pertanyaan kepada Abdul. Abdul menyatakan dia mampu menjawab pertanyaan JPU terkait syarat kelengkapan surat dakwaan dalam perkara pidana. Dia lalu menyelesaikan poin dalam buku karya Muhammad Yahya Harahap. Dia pun meminta JPU yang mendakwa Rizik di kasus kerumunan Petamburan membaca buku karya Muhammad Yahya Harahap terkait kelengkapan sebuah dakwaan dalam perkara hukum pidana. JPU kembali bertanya apa Abdul menilai dakwaan mereka terhadap Rizik dan 5 terdakwa kasus kerumunan Petamburan batal secara hukum dan meminta penjelasan rincian syarat dakwaannya. Abdul kemudian menyebut referensi hukum yang mengacu pada pakar hukum lain. Adu argumen kembali berlanjut sehingga Majelis Hakim sempat kesulitan merelai kedua kubu. Di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Abdul menyatakan bahwa jawabannya tidak menunjukkan dia emosi. Menurutnya jawaban disampaikan sudah sesuai sebagai ahli. Mendengar jawaban Abdul, JPU menyatakan bahwa dakwaan mereka tidak asal dan sudah sesuai dengan KUHP. JPU juga sempat menyinggung pendidikan hukum mereka sehingga layak menjadi jaksa. Sementara itu, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Suparman Nyompa lalu kembali meminta kedua kubu agar tidak melanjutkan adu argumen agar tidak menghabiskan waktu persidangan. Sementara itu, Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur Alex Adam Faisal mengatakan setelah pemeriksaan saksi dan terdakwa rampung, agenda sidang pun selanjutnya masuk pada tahap tuntutan. Terkait skors tersebut, kata Alex, itu dilakukan lantaran ada satu perkara yakni nomor 226 yang diadili dengan Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa urung selesai. Perkara dengan nomor 226 adalah kasus Habib Rizik Syihab dalam kerumunan warga di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah Megamendung, Kabupaten Bogor pada 13 November 2020 silam. Sedangkan 2 perkara yang sudah selesai yakni nomor 221 untuk Rizik dalam perkara kerumunan warga saat kegiatan Maulid Nabi dan pernikahan putri keempatnya pada 14 November 2020 di Jalan KS Tubun, Kelurahan Petamburan, dan kemudian perkara dengan nomor 222 atas kasus kerumunan warga di Petamburan dengan terdakwa berbeda, yakni Haris Ubaidillah, Ahmad Syabri Lubis, Ali Alatas, Idrus Al-Habsyi, dan juga Maman Suryadi. Tetapi pemberian sanksi tersebut bersifat administratif dari pemerintah DKI Jakarta. Karena itulah pemberian sanksi administratif terhadap terdakwa tersebut tidak bisa dipandang sebagai putusan hakim.
kata hakim. Rizik Syihab didakwa telah menghasut pengikutnya untuk menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus pernikahan putrinya di Petamburan pada 14 November 2020 di tengah pandemi COVID-19 dan aturan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Dalam dakwaan, jaksa membeberkan bahwa Rizik menghasut pengikutnya saat menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di wilayah Tebet, Jakarta Selatan pada 13 November 2020. Padahal Rizik sudah mengetahui bahwa wilayah DKI Jakarta sedang memperlakukan PSBB saat itu. Jaksa pun menyebutkan acara kerumunan di Petamburan memperburuk kasus COVID-19 di ibu kota.